Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pemirsa, akan menggelar rapat koordinasi dengan kepala daerah. Ini membahas kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan dan pajak-pajak lainnya. Hal ini menyusul polemik kenaikan PBB P2 yang dikeluarkan Bupati Pati Sudewo dan sejumlah daerah lainnya. Ingat, aturan sudah dicabut. Saya juga lagi meneliti, karena memang aturan dari peraturan Bupati mengenai tarif NJOP, PBB, itu tidak sampai ke Kemendagri. Menurut aturan dari Undang-Undang HKPD, hubungan keuangan pusat daerah, dan ada turunan PP-nya, ya. Jadi perdanya memang dibuat oleh DPRD, tapi bersifat umum. Tapi penentuan tarifnya itu oleh kabupaten dan kota. Kabupaten kota dan penentuan angka NJOP dan PBB-nya itu ditentukan oleh Bupati Wali Kota dengan konsultasi yang mereview nanti adalah gubernur. Makanya ini nggak nyampe ke saya ya, gubernur. Nah sekarang saya siang ini akan melakukan Zoom meeting dengan seluruh kepala daerah untuk mengidentifikasi mana lagi yang tadi dikenaikan. Ini harus betul-betul melihat salah satu klausul dari Undang-Undang HKPD itu, setiap kebijakan daerah yang bersifat anggaran, pajak misalnya ya, retribusi, itu ada proses sosialisasi. Kedua, mempertimbangkan betul dampak kemampuan ekonomi masyarakat. Nah ini yang kita nilai. Jadi saya mohon rekan-rekan kepala daerah lainnya, setiap mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan pajak, retribusi, jangan sampai memberatkan masyarakat. Lakukan bertahap saja, jangan bertahap. Itu selama penghitungan NJOP juga harus hati-hati. Ya. Jadi jangan sampai memberatkan masyarakat. Prinsip utamanya itu. Dan lakukan sosialisasi. Ya. Masih ada waktu untuk sosialisasi. Harusnya aturan-aturan tertentu ya, yang pajak ini misalnya itu dibuat tahun ini, diberlakukannya mulai 1 Januari gitu. Nah jadi tahun berikutnya. Jadi saya mengimbau untuk masyarakat tenang, kemudian jangan melakukan aksi-aksi anarkis apapun. Kalau ada tuntutan, lakukan dengan mekanisme yang ada, jangan melanggar. Dan sebaliknya rekan-rekan kepala daerah cukup agar responsif melihat dinamika yang masyarakat. Aspirasi itu responsif, akomodatif aja. Ya, menjelang peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Indonesia, masyarakat malah dikagetkan dengan berbagai kenaikan pajak. Sejumlah daerah menaikkan PBB-nya lebih dari 100%. Saya tidak mau dengan protes, Pak. Saya juga protes. Ya, saya tidak mau tawar-menawar, saya bukan. Di Jombang, Jawa Timur, kenaikan PBB mencapai 400%. Warga pun mulai bersuara. Fatah Rohim, warga desa Pulau Lor, Kabupaten Jombang, Jawa Timur ini protes dengan membayar pajak menggunakan 1 galon penuh uang koin. Dirinya tak terima bila sebelumnya PBB hanya sebesar Rp400.000 per tahun. Sejak tahun 2024 lalu, pajaknya naik menjadi Rp1.300.000. Bentuk kekecewaan saya dengan adanya biasanya per tahun 400 menjadi 1.350.000, ya kan? Itu kan saya protes waktu itu. Nah ternyata acuannya itu saya tanya kepala dinas, ternyata dari acuan tersebut mengacu pada tahun 2002, katanya ada appraisal. Siapa yang appraisal? Kepala desa. Nah, sekarang mungkin bukan kepala desa, pihak ketiga. Kenaikan pajak yang tidak wajar juga dirasakan Anis Purwaningsih, nenek 63 tahun, warga desa Sengon, Jombang, Jawa Timur. Dirinya kaget begitu menerima tagihan pajak tanah dan rumah yang biasanya Rp300 hingga Rp400.000 per tahun, kini melonjak menjadi Rp3,5 juta. Di Semarang, Jawa Tengah, kenaikan PBB juga mencapai 400%. Seorang lansia, warga Parangkauban, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, kaget saat menerima surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan tahun 2025. Jika pada 2024 lalu, tagihan PBB rumahnya hanya Rp161.000, namun tagihan tahun ini melonjak lebih dari 400%, yang mencapai Rp872.000. Tukima pun telah mengajukan keberatan kepada pemerintah setempat, namun sayangnya hingga kini belum mendapat jawaban.
Tidak hanya itu, ternyata kenaikan PBB juga terjadi di berbagai daerah. Kenaikan pajak di Jombang, Jawa Timur antara 400 hingga 1.202%. Sementara di Kota Cirebon, kenaikan PBB mencapai 1.000%. Warga di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, kenaikan mencapai 400%. Di Pati, Jawa Tengah, sebelum diprotes warga, kenaikan mencapai 250%. Sementara di Bone, sempat beredar isu kenaikan mencapai 300%. Namun langsung direvisi, PBB pun naik hingga 65%. Tim Liputan Ayus melaporkan. Ya, pemirsa, pengamat ekonomi Ahmad Nur Hidayat meminta pemerintah daerah mengutamakan pemangkasan belanja dibanding menaikkan pajak yang membebani masyarakat. Sementara itu, pakar otonomi daerah Profesor Jo Hermansyah menyebut kenaikan pajak berkali-kali lipat itu merupakan cara instan yang diambil kepala daerah untuk merealisasikan janji kampanyenya. Berikut cuplikan dialog rekan kami David Silahoik dalam program Sindo Sore. Ekonomi masyarakat sedang tidak baik-baik saja, ekonomi turun, tiba-tiba daerah-daerah di Jawa maupun di luar Jawa, tadi ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur, dan di Sulawesi dan sebagainya, menaikkan pajak. Nah, pajak yang dinaikkan itu pajak yang sangat penting ya, dan rakyat terbebani, namanya PBB P2, jadi pajak bumi bangunan, perdesaan dan perkotaan. Nah, semua rakyat bisa terkena itu. Dan yang juga anehnya lagi, kenaikan pajaknya itu sangat mencolok, ratusan persen, ya, ada yang 200-an%, bahkan 400-an, dan konon ada yang 1000-an persen. Nah, ini memang tanda tanya. Ada apa dengan kepala daerah baru yang baru saja dilantik bulan Februari di seluruh Indonesia di 546 daerah, kok kabupaten-kabupatennya khususnya ini kok menaikkan pajak PBB yang tinggi mendadak. Nah, kalau kita dalami rupanya Mas David, ini daerah itu kepala daerah baru setelah melihat postur APBD tahun 2025 ini kaget. Kenapa? Karena APBD-nya itu banyak yang dipangkas ya dari dana transfer pusat, yaitu dana alokasi umum, dana alokasi khusus ya, yang harusnya diterima oleh daerah gara-gara ada efisiensi pemerintah pusat di bulan Januari tahun 2025 ini yang jumlahnya secara nasional mencapai 50 triliun lebih. Nah, itu berdampak pada daerah. Daerah itu tiba-tiba mau bangun jalan dari DAK fisik gitu yang akan dikirim atau ditransfer oleh pusat ke daerah. Kan kewenangan yang luar biasa kepada daerah untuk mengenerate penerimanya sendiri melalui peningkatan PAD. Dan saya kira ini triggernya adalah karena banyak daerah yang tanda kutip ya tidak kreatif dalam bagaimana sih cara meningkatkan PAD yang tanda kutip ya tidak membebani masyarakat. Ini kan cara-cara yang dilakukan saat ini oleh para kepala daerah, ini kan cara instan. Naikkan saja PBB, karena PBB ini adalah domainnya daerah, naik setinggi-tingginya, nanti kita dapat PAD setinggi-tingginya, tanpa melihat dampak dari apa yang terjadi di masyarakat sekarang. Dan saya kira ini cara berpikir yang tumpul dan tidak kreatif begitu ya. Pemirsa, informasi berikutnya mengenai Direktur Utama Sritex menyusul saudara kandungnya sekaligus Komisaris Utama Sritex sebagai tersangka dugaan pemberian korupsi kredit bank. Seperti apa lengkapnya? Sindo Prime akan hadirkan untuk Anda.